Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat beraktivitas kembali. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya aktivitas kalian lancar, 86 dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa hari Rabu kita ulas Title Tuesday. Title Tuesday tadi malam atau tadi subuh kawan hanya dikuasai oleh pemain Iran. Sesi awal dimenangkan oleh Amin Tabatabai, sesi kedua dimenangkan oleh Farham Maghsoodov. Magnus juga main, dia hanya bermain di sesi akhir tadi subuh saja kawan, dan dia 3 kali kalah dan 8 kali menang, memetik 8 poin berada di urutan ke-19. Nah, coba kita lihat permainan Magnus Carlsen ya menghadapi Daniil Naroditsky kawan. Pada game ke-9. Langsung saja ke papan permainannya. Ya, Daniil Naroditsky kalau dilihat dari namanya ini pemain naturalisasi. Nggak tahu juga kawan apakah dia lahir di Amerika dari orang tua berdarah Eropa ataupun Rusia. Tapi sering kita lihat juga Daniil Naroditsky ini juga berbicara menggunakan bahasa Rusia kawan. Banyak sekali Grandmaster Amerika Serikat ini juga berasal dari bukan tanah kelahiran, bukan tanah Amerika kawan. Ada juga dari Rusia, Grigory Oparin yang 2 tahun belakangan juga bermain di Amerika. Oke, Daniil Naroditsky mengawali dengan E4. Magnus membalas dengan sisla defense C5. Kuda F3, pion D6 dan Daniil Naroditsky memilih kanal attack gajah B5 check. Blokade dengan gajah paling banyak. Dengan kuda C6, ada juga yang blokade dengan menteri. Ada loh di database, 1 atau 2 game kalau nggak salah. Sudah pernah admin ulas. Ya, bodoh lah kalau menteri ke petak D7 ini ya. Nah, main-main aja. Magnus dengan kuda D7-nya, kemudian di sini rokade dan Naroditsky langsung amankan raja dan Magnus usir gajah dengan pion A6. Gajah D3 tetap dipertahankan di atas papan untuk mempertahankan posisi pion sementara karena ada kuda G6. Benteng E1 berikan dukungan pertarungan petak E5 nanti dan Magnus dorong pion sayapnya pion B5 mencoba menjebak gajah. Ditantang oleh Daniil dengan pion C4. Magnus dorong pionnya untuk mendapatkan ruang. Di sini tantang lagi dengan pion A3. Dan engine menyarankan langsung terima tantangan dengan pion B pukul pion A3 atau mungkin dengan pion E5 atau mungkin dengan pion G6. Magnus geser benteng B8. Jika terjadi jual beli petak B4 maka benteng langsung diangkat naik, langsung aktif. Itulah maksud Magnus Carlsen. Pion A pukul pion B4, benteng ambil balik pion B4 dan Daniil di sini tarik gajah ke C2. Membuat langkah pengorbanan pion kawan. Magnus tidak ambil dengan pion E6 saja. Pion E5 sekalian yang bagus. Atau menteri C7. Jika kalian ambil pion C4, maka kompensasi yang didapat oleh putih adalah jalur-jalur pengembangan para perwira. Mungkin beberapa langkah kemudian dia juga akan melanjutkan beberapa pengorbanan pion. Mungkin kuda A3 serang benteng, benteng geser dilanjut dengan pion D4. Pion pukul, gajah D2 terlebih dahulu serang benteng. Benteng ambil pion B2. Inilah yang didapat oleh putih. Kompensasi dan aktivitas perwira minornya sudah berkembang. Sedangkan coba lihat kawan, di sini ada beberapa masalah para perwira hitam yang butuh tempo untuk berkembang. Kompensasi dari pengorbanan 2 pion, aktivitas perwira yang sudah siap baku hantam. Tadi dengan pion E6 saja Magnus bermain. Ada pion B3 terlebih dahulu sebelum memainkan pion D4 Daniil Naroditsky dan benteng langsung tarik mundur ke B8 langkah terbaiknya. Magnus dengan gajah E7 untuk mempercepat rokade. Masalahnya ada pion D4 dari Daniil Naroditsky. Pion C pukul pion D4. Gajah keluar terlebih dahulu tempo sebelum ambil pion D4. Benteng mundur, ada tempo lagi serang menteri kawan, blokade dengan kuda B6, dan baru kuda caplok pion D4, lanjut Daniil Naroditsky. Di sini menteri C7, lanjut Magnus Carlsen. Kenapa nggak rokade saja? Kan aman raja ya.
maka ada kuda nih kawan ya. Coba lihat, garbuan keluarga. Jadi menteri bergerak terlebih dahulu atau dengan gajah, awasi peta C6 ini juga bagus. Kemudian Daniel Narditsky melanjutkan pengembangan kuda C3. Di sini gajah D7. Lanjut Magnus Carlsen masih menunda tidak rokade kawan. Rokade ini juga bagus, tapi masalahnya ada kuda di sini. Jadi nanti kalah kualitas perwira. Jadi Magnus dengan gajah D7 terlebih dahulu. Dan Daniel membuat langkah pengorbanan satu perwira penuh kawan. Hanya kompensasi satu pion karena diterima oleh Magnus Carlsen pion E pukul kuda D5. Engine menyukai tadi dengan pergerakan pion F4 kawan sebelum kuda ini melangkah ke D5. Oke, dengan kuda D5 langsung serang menteri, tekan kuda di sini diterima Magnus dengan pion E pukul kuda D5, ambil balik. Ini kompensasi yang didapat oleh Daniel Naroditsky. Tapi Magnus dengan cerdik geser raja, tapi masalah juga benteng ini kawan sulit keluar. Mungkin dengan pion H5, benteng angkat di baris ke-6 nanti. Daniel melanjutkan angkat menteri ke F3. Kemudian Magnus tarik mundur gajah D8 atau mempercepat untuk mengeluarkan benteng. Ini bagus dengan pion H5 kawan. Idenya ya angkat benteng, mungkin ada ruang pergerakan buat benteng. Oke, dengan gajah D8 lanjut Magnus Carlsen. Kuda C6 kawan. Gajah caplok kuda C6. Ambil balik oleh pion. Kemudian baru pion H5 lanjut Magnus Carlsen. Pion B4 sekarang kawan. Siap dorong. Di sini menteri menghindari pin. Menteri A7. Menteri E3 atau menteri ke D3 yang lebih kuat untuk mengincar pion yang di sini. Tapi menteri ke E3. Lanjut Daniel Naroditsky. Dan di sini benteng C8, ada pion B5, pion pukul, ambil balik langsung langkah terbaiknya. Terlebih dahulu gajah B4 menyerang pion di sini, discover pada menteri kawan. Dan seperti yang kalian lihat ya, Daniel bermain cepat. Magnus dalam posisi tertekan waktu. Dia hanya punya 50 detik di sini di langkah ke-25. Tumben Magnus Carlsen mainnya kayak gini. Di sini Magnus menteri mundur ke B8 dan ada ide benteng diangkat. Nah, gajah bergerak, diikuti menteri ke sini kawan. Dengan kombinasi benteng gajah ada ancaman potensi skakmat. Tapi mungkin nanti akan jadi seperti ini. Menteri tetap ambil benteng dan gajah ambil pion di sini, cek blokadenya dengan gajah kawan. Tapi nggak perlu kalian ambil balik ya dengan menteri, karena di sini ada menteri putih, menteri hitam bisa jatuh, geser saja aja petak G8. Imbang jadinya permainan menurut engine. Daniel memilih dengan pion C pukul pion B5 terlebih dahulu. Garbuan kawan. Kuda B lompat ke D5. Menteri D2. Kuda caplok gajah B4. Menteri ambil balik. Benteng ambil pion C6. Lanjut Magnus Carlsen. Kemudian gajah B3 menghindari serangan benteng. Kemudian di sini benteng digeser yang kuat kawan. Dan seperti yang kalian lihat, di langkah ke-29 posisi Magnus sudah dalam posisi unggul. Berbalik sekarang kondisinya. Magnus atau pion G6 berikan ruang pergerakan buat raja. Nggak ada masalah di diagonal gelap kawan. Tapi Magnus memilih dengan benteng C5. Pion B6 ditawarkan. Ditolak. Kenapa nggak diterima? Kenapa? Karena di sini nah, nggak ada yang jaga baris belakang ya. Bahaya sekali. Pion G6 baru dimainkan oleh Magnus buat ruang pergerakan buat raja. Tapi ada benteng A7 dengan benteng dengan gajah di sini. Benteng H7, kemudian pion B6. Kok pion B6, pion B7? Korbankan benteng, pion bisa promosi, dan jawaban terbaiknya ada tusukan pengorbanan perwira di sini menurut engine kawan. Nah, di sini caplok dengan benteng, kemudian benteng pukul benteng, menteri ambil balik, menteri ambil pion B7. Jalurnya seperti ini. Magnus memilih benteng mundur. Benteng C7. Benteng A8. Menteri ambil pion B7 kawan. Masalahnya menteri ambil pion D6 cek. Raja bergerak ke G7. Selanjutnya menteri ambil gajah D8. Ya, potensi skakmat tadi dengan benteng yang bagus menurut engine kawan.
Menteri B4 jaga peta F8. Kemudian benteng E bergeser ke A1, lanjut Daniel. Kalau Menteri ambil gajah, nggak ada yang jaga peta F8. Benteng D7. Menteri C8 dan berikutnya pion H4. Pion H3. Hentikan laju pion, berikan ruang buat raja bernafas. Ada benteng H5. Kemudian gajah D1 mengincar benteng. Bisa melakukan skak di sini kawan, diikuti nanti bergerak ke peta E5, skak berulang, remis jadinya, atau benteng mundur kembali ke H7, tapi Magnus memilih menteri ke D6 kawan. Blunder, gajah ambil benteng, pion ambil balik untuk memberikan ruang gerak buat raja kawan, karena ada skakmat satu langkah di sini. Magnus caplok menggunakan kuda dan Magnus kena skakmat di langkah ke-41, menteri H8 skakmat. Di titel Tuesday sesi akhir, Magnus mengalami 3 kali kekalahan. Salah satunya adalah melawan Daniel Naroditsky ini kawan. Oke, nggak masalah buat Magnus ya, cari uang receh setelah kemarin di e-sport mendapatkan 250.000 US dollar. Nggak masalah kehilangan uang receh. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.